Episode ke-264. Granny Si memandang Kinmu dengan cemas. Moore, mencegah Tai Heavens bukan perkara mudah. Jangan ikut pergi. Kinmu sedang menyempurnakan pil roh untuk bekal perjalanan dan makanan naga banjir. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum. Akulah yang mengundang mereka. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Nenek Si menggelang. Kau baru berada di alam 6 arah. High Heavens pasti mengerahkan seluruh kekuatannya. 4 penguasa surga tinggi dan para dewa lain akan turun. Jika kita kalah, kembalilah ke Great Ruins dan jangan pernah keluar lagi. Kinmu terdiam. Sebelum sempat menjawab, suara kepala desa terdengar dari kejauhan. Wanita tua Si, biarkan dia ikut. Nenek Si menatapnya kesal. Kultivasi Moore masih terlalu rendah. Dia tidak akan banyak membantu. Kepala desa tersenyum tipis. Bagaimana bisa tidak berguna? Bagaimanapun juga, selalu harus ada seseorang yang mengurus jenazah. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Nenek Si pun kehilangan kata-kata. Dalam peperangan, selalu ada yang harus mengumpulkan jasad kawan maupun lawan. Sesaat kemudian, tawa kembali memenuhi halaman. Kepala desa dan para sahabat lamanya mengenang masa lalu. Tu Xing Feng mengungkit berbagai kisah memalukan semasa muda hingga semua orang tertawa lepas. Mereka pernah bertarung bersama melewati hidup dan mati. Setelah kepala desa lumpuh dan kehilangan ambisinya, mereka semua berpencar, menghilang dari dunia, dan bertahun-tahun tidak pernah berkumpul lagi. Kini, berkat undangan Kinmu, mereka kembali bertemu. Semangat masa muda yang telah lama padam seolah menyala kembali. Kinmu memandang mereka satu persatu. Hermit Ting Yu, yang biasanya selalu bermuka masam, kini tertawa lebar. Di hadapannya berkumpul tokoh-tokoh besar dunia. Pemimpin ras bawah tanah, para abadi Little Giant Capital, Raja Iblis, penguasa lautan, dan berbagai ahli legendaris. Meskipun berasal dari latar belakang berbeda, mereka pernah dipersatukan oleh Human Emperor Seal. Kepala desa mengangkat cawan dan berkata lantang, biarkan darah kita kembali mendidih. Mari hidupkan kembali masa lalu. Hermit Ting Yu langsung menyahut sambil tertawa. Hidupkan kembali. Bukankah umurmu tinggal setahun lagi? Apa yang masih bisa kau bakar? Kau juga tidak jauh berbeda. Balas kepala desa. Semua orang tertawa. Wellow Immortal bahkan mengingat bagaimana Qing Yu dulu selalu berlari paling cepat setiap kali perang dimulai bukan untuk bertempur, melainkan mencari tempat bersembunyi. Coba ingat. Dia juga pernah mengejar Perisuki habis-habisan. Tawa semakin ruh. Namun ketika seseorang menyebut kematian Perisuki di medan perang, suasana seketika berubah sunyi. Hermit Ting Yu menundukkan kepala dan menangis tanpa mampu menahan diri. Tu Xing Feng menghela napas. Aku juga masih mengingat Tao Lu Feng. Dia mati demi melindungiku. Keheningan menyelimuti mereka beberapa saat. Lalu, seolah memahami bahwa yang gugur lebih suka melihat mereka tersenyum daripada larut dalam kesedihan. Para tetua kembali bercanda dan tertawa. Kinmu lalu menjalankan seni pengendalian naga. Naga-naga banjir membesar hingga panjangnya mencapai beberapa mil. Semua orang naik ke punggung mereka, meninggalkan rumah yang kini kosong. Rombongan terbang menuju Great Ruins. Di atas seekor naga, jagal membagikan kendi-kendi anggur. Para ahli generasi lama minum sepuasnya sambil tertawa. Minumlah 300 cawan dengan gembira. Seru jagal. Di naga lain, Krepo menangis terseduh-seduh. Aku cuma pencuri kecil. Kenapa aku malah ikut bertingkah seperti pahlawan bersama kalian? Sementara itu, Old Rulai menatap Old Ma. Biara Thunderclub besar masih membutuhkanmu. Kembalilah, aku saja yang pergi. Old Ma menyatukan kedua telapak tangannya. Kau adalah Rulai, dan aku juga Rulai. Kau tahu jawabanku. Old Rulai terdiam. Kalau kita berdua tidak kembali, bagaimana nasib biara dan ajaran Buddha? Old Ma menjawab tenang, selama orang hidup sesuai Dharma, Buddha tidak akan pernah lenyap. Old Rulai langsung mengerti. Benar, Dharma tidak bergantung pada seorang Rulai. Siapapun yang memahami Dharma dapat menjadi Rulai. Di naga yang ditumpangi Kinmu, ia memandang kepala desa. Kepala desa, apakah jembatan surgawimu sudah pulih? Kepala desa menggelang. Tidak semudah itu. Memperbaiki jembatan surgawi memiliki 3 tahap.
rahasia jembatan Magpie, rahasia panduan misterius, dan rahasia penyeberangan surgawi. Aku baru mencapai tahap kedua. Ia kemudian menoleh kepada Hermit Qingyu. Bagaimana denganmu? Aku juga masih di tahap kedua. Kepala desa tertawa. Kalau begitu, bisa jadi kau akan mati kali ini. Kau tua bangka, kerjamu hanya mengutuk orang. Gelak tawa kembali memenuhi langit. Saat matahari tenggelam, High Heavens diselimuti kegelapan. Di altar pengorbanan, terdengar suara para dewa berbicara dalam bahasa surgawi. Star Saffron Kiao, Star Saffron Yan, dan Flower Saffron berlutut penuh hormat hingga suara itu berhenti. Seperti perintah Anda, jawab mereka serempak. Setelah suasana hening beberapa saat, Star Saffron Yan berkata pelan, apakah kita benar-benar akan melakukannya? Jika rencana ini dijalankan, tak terhitung manusia di Eternal Peace akan mati. Star Saffron Kiao menatap dingin. Kita tidak punya pilihan. Eternal Peace berkembang terlalu cepat. Kaisar Yan Feng bahkan telah menciptakan senjata yang mampu membunuh Jade Saffron. Perubahan mereka telah membuat para dewa murka. Jika kita tidak bertindak, yang binasa adalah kita. Flower Saffron masih tampak ragu. Itu tetap berarti mengorbankan jutaan nyawa. Tidak perlu dibahas lagi, potong Star Saffron Kiao. Laksanakan tugas kita. Ia lalu memberi perintah, bangunkan semua dewa High Heavens. Star Saffron yang meniup trompat raksasa. Suara beratnya bergema ke seluruh High Heavens. Patung-patung batu raksasa yang tersebar di pegunungan mulai retak. Lapisan batu mereka runtuh sedikit demi sedikit, memperlihatkan daging dan darah di dalamnya. Satu demi satu para dewa membuka mata. Cahaya ilahi memancar dari tubuh mereka, menerangi langit. Star Saffron Kiao berteriak, pejabat penerima, bentangkan jembatan. Di langit, sebuah jembatan emas membentang. Pejabat penerima memutar kompas emasnya hingga seberkas cahaya menembus batas antara High Heavens dan dunia manusia. Semua dewa turun ke dunia fana. 18 dewa berubah menjadi cahaya dan melesat menuruni jembatan emas. Di langit malam bumi barat, 18 bintang jatuh melesat ke arah timur, meninggalkan jejak cahaya panjang. Malam itu di Great Ruins, salju turun lebat. Seorang patriark muda dan penatua disiplin duduk, menghangatkan diri di depan api unggun. Musim dingin tahun ini terasa sangat panjang. Gumam penatua disiplin. Patriark muda mengangguk sambil mengaduk kayu bakar. Untung tahun baru sudah lewat. Tak lama lagi cuaca akan menghangat. Tiba-tiba terdengar suara seseorang. Besarkan apinya. Aku juga ingin menghangatkan badan. Seorang pria bertopi bambu muncul dari kegelapan. Tangan kirinya hanya memiliki 9 jari. Dou Friend Ling Jing. Patriark muda segera berdiri menyambutnya. Ling Jing duduk di dekat api sambil menghangatkan tangan. Apakah Patriark Setan Surgawi juga memenuhi panggilan Human Emperor? Patriark muda menggeleng. Aku tidak akan menemui mereka. Aku menunggu di sini. Jika mereka terlambat datang, aku akan mencegat para dewa lebih dulu. Ling Jing tersenyum. Aku sempat ragu. Banyak orang di sana bukan sahabatku. Bahkan satu jariku dipotong oleh dewa pedang tua. Tapi janji leluhur umat manusia tetap harus ditepati. Karena itu aku datang. Kalau begitu, tunggulah bersamaku. Mereka bertiga kembali terdiam. Hanya ditemani suara api yang berderak. Tepat tengah malam, salju berhenti turun. 18 cahaya bintang melesat melintasi langit dari barat menuju timur. Patriark muda tersenyum kepada penatua disiplin. Kalau kami gugur, bawalah pulang abu kami. Jika masih ada yang bisa ditemukan. Penatua disiplin membungkuk hormat. Selamat jalan. Saat ia kembali mengangkat kepala, Patriark muda dan Taoist Ling Jing telah menghilang. Dua berkas cahaya melesat ke langit, menyongsong 18 bintang jatuh yang sedang menuju dunia manusia.